Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntakimu ala man khalafahu wa asah, alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadat 'abdin lam yahsha illallah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu Allah wa astafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahalla lakumut ta'am wa harrama 'alaikum fihi siyam, fa huwa yaumut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tamjid. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuh wa tubu ila Allahi wastaghfiruh. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untayan kalimat yang paling indah yang dapat kita panjatkan di hari yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, dan di tempat yang mulia ini. Selain kita banyak-banyak menanamkan keyakinan yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun detik di dalam tubuh kita melainkan di dalamnya begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada setiap denyut nadi di dalam tubuh kita melainkan di dalamnya begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada setiap desahan nafas di dalam tubuh kita melainkan juga di dalamnya begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Tak lain dan tak bukan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan takwa dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di tempat ini, di masjid yang mulia ini, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajat kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita, yang dengan sebab ini kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam umat Islam di dunia ini mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan tamjid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di balik kalimat takbir, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha besar, tidak ada apapun di dunia ini melainkan hanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, di dalam kehidupan kita, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jamaah sekalian, sedang salat Idul Fitri dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang ada di dalam kehidupan kita melainkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang ada pada kalian semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di balik kumandang takbir, di balik kumandang tahmid, tahlil dan tamjid, ada keyakinan yang sangat kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di penghujung pelaksanaan ibadah puasa, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa litukabbirullah, hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ala ma hadakum, atas nikmat hidayah, atas nikmat petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Jamaah sekalian, kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dengan segala macam ujian, dengan berbagai macam cobaan dan tantangan, sehingga kita mampu menjalankan dengan semaksimal mungkin sebulan penuh, melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih, menghatamkan Quran, berzakat, infak dan sedekah, dan semua ibadah-ibadah yang lainnya. Semua itu dapat kita laksanakan tak lain dan tak bukan atas berkat nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum, atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Maka di pagi yang berbahagia ini, di hari yang suci ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah. Tidak ada nikmat yang paling mahal, tidak ada nikmat yang paling agung dan yang paling mulia melainkan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada hambanya. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah, bahkan anaknya Nabi tidak mendapat hidayah Allah, bahkan pamannya Nabi tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita pada pagi ini, hendaklah kita banyak-banyak bertakbir, bertahlil, bertasbih dan bertamjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk selalu menjaga semangat ibadah, menjaga spirit Ramadan yang telah selama sebulan penuh Allah bimbing kita dengan tarbiyah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian seperti seorang wanita, seperti seorang perempuan di kota Mekah yang di waktu pagi dia memintal benang, menjahit benang menjadi sebuah kain yang sangat indah. Namun di waktu petang, benang itu, kain itu diuraikan kembali, dicerai-beraikan kembali, dicobak-cabik kembali. Jamaah sekalian, inilah perumpamaan orang yang sudah mendapatkan hidayah, menjalankan ibadah sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Sudah kuat imannya, sudah kuat hidayahnya, tetapi setelah itu
memasuki bulan Syawal, dicerai-beraikan hidayah itu kembali. Mana solat jamaahnya, mana solat qiyamul lailnya, mana baca Qur'annya. Masjid-masjid, mushola-mushola kembali sepi, tidak ada jamaah. Ini adalah perumpamaan seorang wanita yang bodoh dan tolol. Di waktu pagi dia pintal benang menjadi sebuah kain yang sangat indah, namun di waktu petang dicerai-beraikan kembali kain itu. Jamaah sekalian, inilah pentingnya kekuatan istiqamah. Kekuatan istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengistiqomahkan semangat ibadah di dalam bulan suci Ramadan pada bulan-bulan yang akan datang, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya. Hendaklah ada semangat itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, istiqomah salat berjamaah, istiqomah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka dikatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang istiqamah dengan surga yang dijanjikan kepadanya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, maka itu hendaklah sekali lagi kita jaga semangat ibadah. Kita jaga semangat segala macam amalan-amalan yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan pada bulan yang akan datang. Dan kita pada hari ini ada di bulan Syawal. Apa makna Syawal? Apa makna atau pengertian Syawal? Syawal itu maknanya adalah irtafa'a, yaitu meningkat. Maka Syawal hakikatnya adalah bulan peningkatan ibadah. Kenapa? Disebabkan sebulan penuh iman kita, jiwa kita telah digojlok oleh Allah, digembleng di dalam ibadah Ramadan. Maka Syawal, bulan peningkatan ibadah, bukan malah semakin kendor, bukan malah hilang dan lain sebagainya. Maka penting jamaah sekalian, kita menjaga semangat ibadah, kita lestarikan dan istiqomahkan pada bulan-bulan akan datang. Disinilah bukti keberhasilan kita di dalam mencapai ibadah Ramadan, mencapai predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian sedang salat Id, ya rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, inna Allah azza wa jalla farada siyam Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minaz dzunubi kayaumin waladatu ummu. Rawahu Imam Ahmad. Siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, menjalankan sunnah-sunnahnya, maka pada hari ini dia bagaikan bayi yang dilahirkan oleh ibunya, tidak ada kesalahan dan tidak ada dosa. Maka kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian kita, kesucian iman kita, kesucian jiwa kita dan batin kita setelah ditempa dengan ibadah Ramadan yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keistiqomahan orang yang istiqomah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan sedikit pun kalau kita istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tujuan melaksanakan puasa adalah takwa. Al-Imam Ali mengatakan, takwa adalah al-khauf minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang puasa mencapai predikat takwa, dia selesai Ramadan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang semakin takut akan azab Allah. Takut kalau dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Takut kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Takut kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhasil puasanya selesai Ramadan di bulan Syawal dan di bulan-bulan selanjutnya,
dia menjadi hamba Allah yang meningkat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu adalah al-isti'dad li yaumir rahil, yaitu banyak-banyak persiapan amal soleh, amal kebaikan untuk menghadapi kematian. Orang yang takwa selesai Ramadan, tidak ada setiap detik menit kehidupan yang dia lalui semakin di dalamnya semakin banyak peningkatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia takut bila satu saat setiap detik menit Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya, maka orang yang takwa semakin banyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ali mengatakan takwa itu adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Orang yang telah mencapai puasa dengan sebaik-baiknya, mencapai predikat takwa, dia menjadikan Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Al-Quran bukan hanya sebagai sekedar dibaca dan dihatamkan, tapi dipahami, ditadaburkan dan diamalkan di dalam kehidupan kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian, kata Nabi, Al-Quran, maka dia akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian sedang salat Id rahimakumullah, mudah-mudahan melalui khutbah Id pada pagi yang sangat mulia ini dan bahagia ini, kita semua dapat digugah untuk menjaga semangat istiqomah, menjaga ibadah pada bulan-bulan yang akan datang. Kemudian di hari ini kita diperintahkan untuk saling memaafkan satu sama lain. Tanda-tanda orang bertakwa adalah di antaranya mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya dan memaafkan siapapun yang melakukan kesalahan kepadanya. Maka disunnahkan, bahkan diwajibkan selesai kita menjalankan salat Idul Fitri untuk kita saling bermaaf-maafkan satu sama lain. Dengan demikian selesai ibadah kita kepada Allah, selesai hubungan vertikal kita kepada Allah, maka kita perbaiki hubungan kepada umat manusia. Jamaah sekalian sedang salat Id rahimakumullah, pada akhirnya di khutbah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua ibadah kita di dalam bulan Ramadan, baik itu puasa kita, baik itu salat tarawih kita, baik itu bacaan Quran kita, semua ibadah apapun kita lakukan, mudah-mudahan tanpa terkecuali semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hajamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka itu selanjutnya kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran serta perasaan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih atau yang telah berpulang ke rahmatullah. Lapang ke dalam kubur mereka ya Allah. Ampuni kesalahan mereka ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tawwab, ya Allah yang Maha penerima taubat, berikan kami kesempatan di dunia ini untuk bertaubat kepadamu ya Allah, untuk memperbaiki kehidupan kami ya Allah, untuk meninggalkan maksiat-maksiat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, di hari yang suci ini kami hadapkan wajah dan hati kami untuk memohon kepadamu ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk taat dan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan istiqamah dalam ibadah. Berikan kami kekuatan istiqamah untuk solat berjamaah dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Berkahilah keluarga kami ya Allah. Berkahilah kampung kami, berkahilah masyarakat kami ya Allah. Jauhkan kami dari bala, bencana dan musibah. Lindungilah semua masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami ya Allah. Ampuni kesalahan saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami yang telah zalim kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang sayang kepada kami ya Allah dan takut kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan negara kami baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negara yang kaya dan makmur untuk rakyatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah hidup kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Terimalah semua ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar. Ibadallah,